Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu eh, tim HPS. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali eh, diskusi yang kemarin sempat tertunda karena apa namanya jadwal yang bentrok dengan agenda meeting offline lain yang juga harus diikuti oleh seluruh tim HPS. Jadi pada hari ini mungkin kita akan dapat wrap sedikit ya, bukan penjelasan dari awal lagi gitu ya, dapat wrap up sedikit lagi dari timnya Pak Dwi, Sekretaris Tim HPS dari Pak Gatot. Mungkin wrap up-nya supaya mengerucut bisa disajikan hasil putusan pada rapat HPS sebelumnya, yang bukan yang kemarin tapi yang sebelum yang kemarin seperti yang Pak Idam sampaikan kemarin. Lalu mungkin ada juga apa namanya singkat penjelasan singkat perhitungan HPS-nya yang disampaikan oleh tim IT, dan juga kalau ada perhitungan HPS baik yang di submit dari penawaran ataupun dari perhitungan mandiri dari tim IT untuk mengidentifikasi seberapa wajar harga yang diajukan dalam HPS. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Dwi atau Pak Gatot. Ya, terima kasih Mbak Lida. Izin Bapak Ibu semuanya, kami akan coba untuk melengkapi paparan kami yang kemarin menjadi catatan. Langsung nanti Mas Gatot akan sampaikan sebagai perwakilan dari TI. Nah, posisi saya sekarang adalah sebagai sekretaris dari HPS yang TI ini, sehingga biar tidak tercampur-campur. Silakan Mas Gatot, izin Bu Linda, Mas Gatot akan memaparkan. Oke, terima kasih tim HPS. Nah, langsung saja mungkin saya langsung ke atensi rapat sebelumnya. Ya, Next. berikut atensi catatan rapat sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah pengembangan aplikasi Investro dilakukan untuk mendukung implementasi PS109, awalnya dinyatakan sebagai change request atau CR. Namun nilai pekerjaannya sebesar 1,476 miliar, melebihi batas harga pembelian sebelumnya, yaitu 919 juta, sehingga perlu mempertimbangkan masuk ke proses pengadaan. Yang kedua, jumlah Mendes sangat mempengaruhi nilai HPS dan perlu dikaji ulang sebagai bahan negosiasi dan perlu dipastikan tidak ada tambahan kebutuhan yang belum dimasukkan dalam ruang lingkup. Yang ketiga, nilai HPS sebelumnya 1,47 miliar melebihi ambang batas adendum sebesar 30%, yaitu sebesar 1,194 miliar. Jika tidak bisa ditekan, harus melalui tender atau penunjukan langsung. Jika bisa dinegosiasikan di bawah 1,194 miliar, maka bisa tetap dilakukan sebagai CR. Tim Sispo akan melakukan negosiasi dengan vendor yang menurunkan nilai penawaran. Jika negosiasi berhasil, pengadaan bisa dilakukan dengan CR dan adendum. Jika gagal, pengadaan dilakukan dengan tender atau penunjukan langsung dengan jasa hukum yang sesuai. Yang kelima, rapat HPS harus tetap dilakukan ulang jika nilai transaksi berubah akibat negosiasi. Demikian untuk yang tes rapat sebelumnya. Kemudian istilahnya kita pun sudah melakukan negosiasi untuk penyesuaian harga. Kemudian untuk sehingga ada perubahan yang sebelumnya itu sebesar 1,476 miliar, dan saat ini berdasarkan paparan kemarin untuk HPS sebesar 1,69 miliar, 582 juta 500.682 rupiah. Jadi dan itu sudah termasuk pajak, sudah termasuk pajak. Kalau jika sudah termasuk pajak di bawah 1,1 miliar sebesar 1,143 1 miliar 143 juta 768.183 rupiah. Untuk perhitungan untuk yang sebelumnya, ya ini merupakan perhitungan HPS pada sebelumnya yang sudah disampaikan, dan sebesar 1,476 miliar 300 ribu rupiah itu sudah termasuk pajak. Kemudian untuk yang HPS terbaru, ya berikut untuk perhitungan yang terbaru yang kemarin disampaikan, untuk sebagai total sebesar sebelum pajak itu 1.143.788.183 rupiah, dengan pajak menjadi 1,1.269.582.682 rupiah.
Demikian paparan tambahan dari sebelumnya. Rekomendasi, Terima kasih. rekomendasi. Oh ya, bentar. Untuk rekomendasi, ya, yang pertama direkomendasikan agar pengembangan aplikasi Investro dapat memprioritaskan kepatuhan penuh terhadap standar akuntansi PSO 119. Ini mencakup tidak hanya aspek pencatatan, tapi juga pengungkapan dan pelaporan yang disyaratkan. Yang kedua, dengan mengingat dan mempertimbangkan berdasarkan harga aplikasi sendiri atau HPS atau owner estimate OE yang sudah dijelaskan dalam paparan ini, jumlah total harga atau biaya ini agar digunakan sebagai pedoman dalam melakukan negosiasi atau penilaian terhadap harga penawaran yang diajukan calon penyedia barang dan jasa sehingga penggunaan anggaran akan menjadi tepat, transparan, efektif, dan efisien. Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu atas tambahan paparan yang kemarin sudah kita sampaikan. Jadi memang ada perubahan di dalam HPS-nya, di mana HPS yang terbaru ini adalah hasil apa diskusi dengan pihak vendor, yaitu dari Infopesta. Mereka juga tidak melengkapi detail dari HPS-nya, atas penawarnya tidak dirubah di 1,4, hanya saja mereka menyatakan ada diskon 15% seperti itu. Jadi atas diskon 15% itulah kami menghitung ulang dari 1,4 sehingga menjadi 1,2, termasuk pajak seperti itu. Demikian Bu Linda dan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami mohon mendapatkan rekomendasi. Baik, makasih Pak Dwi dan Pak Gatot atas penjelasannya. Untuk diskusi tanggapan, mungkin yang pertama dari Bu Rini, silakan Bu. Makasih Pak Dwi atas paparannya. Mungkin eh, pengen tahu aja sih dari detail yang HP sebelumnya yang 1,4 sekarang jadi turun 15% itu yang disesuaikan apanya ya? Biaya per mendesnya, mendes apa orangnya? Terus apakah biaya per mendesnya kita pakai Inkindo atau pakai angka mereka? Untuk pastiin aja. Silakan Mas Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mengenai Mendes, walaupun dengan diskon 15%, kita menyesuaikan sendiri Bu. Jadi ada beberapa yang kita sesuaikan dua lengkap yang sesuai dengan biasa kita untuk mengerjakan proyek. Misalnya dengan ada perbedaan yaitu project manager, terus ada beberapa yang istilahnya juga untuk kegiatan dan ditambah dengan atas kebutuhan modul yang dari teman-teman Mendes seperti itu Bu. Dan ini kita sesuaikan berdasarkan rate rata-rata, namun memang bukan dari Inkindo seperti itu, tapi dari harga perkiraan dari penawaran mereka dari sebelumnya dan sesudahnya, dan kita sesuaikan dengan Mendes yang eh, sesuai lah seperti itu. Terima kasih. Jadi penjelasan berikutnya adalah gini Bu Rini. Jadi mereka pertama kali sudah mengajukan penawaran ke kita melalui proposal, itu jumlahnya 1,4 seperti itu ya Bu ya. Dengan apa? Dengan rincian deskripsi pekerjaan, tenaga ahlinya, terus langsung jumlah tenaga ahlinya, mendesnya, dan biaya per mendesnya. Mereka sudah sampaikan di proposal pertama yang 1,4 itu. Nah, hanya saja ketika kita kemarin melakukan proses penyesuaian atau melakukan diskusi untuk melakukan penyesuaian harga tersebut, gitu, mereka tidak mengirimkan lagi rincian detailnya, tapi mereka hanya menyampaikan diskon 15%, seperti itu. Atas diskon 15% itulah akhirnya kami menyesuaikan untuk biaya per mendesnya, seperti itu. Sedangkan untuk yang jumlah tenaga ahli, mendesnya itu masih sama, seperti itu. Begitu, Bu. Mau tanya Pak, eh, ini kita kontrak dengan Investpro kira-kira berapa lama ya? Berapa bulan? Kontak dengan investor tidak bisa dibatasi, Bu. Tergantung kepada usernya. Ketika misalkan mereka ingin mengganti, ya sudah ganti. Karena ini sistemnya SaaS, Bu. Kita menyewa aplikasi. Jadi aplikasi itu tidak ada di apa di kita nih.
Jadi servernya segala macam itu ada di mereka, datanya pun ada di mereka. Jadi persis sama kalau mau apa mau di apa disamakan itu sama dengan Asapta seperti itu atau One HCM seperti itu Bu. Jadi benar-benar kita hanya menyewa atas aplikasi. Nah, atau kalau misalkan di tempat kita namanya SaaS lah ya metodenya seperti itu. Jadi kita tidak maintain sendiri, mereka yang memaintain. Jadi kalau berapa lama kontraknya ya tergantung kepada usernya. Kalau misalkan apa sudah tidak sesuai atas perkembangan zaman misalkanlah seperti itu, maka nanti user akan mengatakan, "Oh, kita harus ganti." Nah, ini kemarin sudah ada diskusi dari teman-teman user, katanya sih mereka ingin coba menganalisa lagi dan kemungkinannya juga bisa berubah dan bisa tidak seperti itu. Begitu sih Bu. Jadi kalau untuk berapa lama itu tidak ada kontrak apa kontrak berapa lama kita melakukan kontraknya, tapi itu akan sesuai dengan usernya. Tapi sementara ini kita melakukan maintenance-nya itu setiap tahun kita bayar seperti itu Ibu. Iya, maksud saya gini, Pak Dwi. Ini kan judulnya pengadaan pekerjaan pengembangan aplikasi. Nah, kalau ya sejauh yang saya pahami, kalau namanya pekerjaan pengembangan aplikasi, berarti ada durasinya dong, kapan pengembangan itu Oh, selesai, iya. gitu. Ya, ya, Nah, di ya Bu. kontraknya itu berapa lama? Ini sih Ya, yang jadi baik. concern saya adalah di project manajernya ini 88 hari. Berarti 88 hari, ya secara logika jangan sampai tulisannya kontraknya 3 bulan, ya Mendesnya 88 hari. Berarti kan hari kalender bukan hari kerja gitu. Dia Sabtu Minggu kerja juga gitu. Ini sih Ya, yang karena Mendesnya project manajernya besar sekali dibandingkan dengan yang lain. Seolah-olah yang semua pekerjaan tuh bertumpunya di project manager. Sementara kan biasanya kalau pekerjaan level atas sifatnya kan cuma apa review, monitoring, evaluasi gitu ya. Yang banyak justru yang di bawah-bawahnya. Kalau ini malah terbalik. Justru yang heavy-nya di project manager 84 Mendes. 88 Mendes itu kira-kira berapa lama pengerjaannya di kontraknya. Itu sih yang ya, mungkin yang perlu dipertimbangkan gitu. ya. Makasih. Ya Bu, jadi awalnya di dalam kontrak itu 4 bulan Ibu kontrak untuk penyelesaian pekerjaan PSHK ini seperti itu di dalam Investro. Hanya saja kemarin kami mendapatkan catatan dari divisi akun agar ini bisa selesai sebelum kita melakukan apa tutup buku gitu sehingga nanti tutup bukunya itu berdasarkan terhadap aplikasi ini. Nah, kemarin kan juga sampaikan kepada pihak Invespro-nya bahwa paling tidak di November ini sudah selesai. Jadi maju 1 bulan Bu, jadi 3 bulan untuk apa? Untuk penyelesaiannya. Hanya saja memang di dalam Mendesnya ini masih menggunakan Mendes penawaran pertama yaitu 4 bulan. Mungkin Mas Gatot ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Ya, betul. Bu. Jadi memang seperti diinformasikan Pak Dwi bahwa sebelumnya penawarannya 4 bulan. Namun sudah sampaikan juga bahwa kita harus target sebelum tutup buku. Jadi tutup buku kan perkirakan itu berarti awal Desember dan kemudian berarti sekitar akhir November mereka harus selesai dan mereka menyanggupi hal itu Bu. Kalau seandainya jika kerjaan itu dimulai dari pertengahan Agustus ini. Demikian itu. Terima kasih. Oke, jadi artinya ini perlu dikoreksi nggak Mendes yang 88 ini gitu. Karena tadi kan Mendesnya dia berkurang kan. Karena Mendesnya dia dipepetin gitu mungkin biayanya dia lebih besar karena dia harus apa mungkin dibayar lebih mahal karena harus kerja lebih cepat dari yang mereka usulkan 4 bulan. Itu sih dari saya. Ini teknis ya, cuman nanti mungkin jangan sampai terlewat baik dalam penyusunan dokumen-dokumennya itu dari saya. Terima kasih. Ya, ya. Eh, Jadi apa yang tadi kami sampaikan Bu, memang eh, kami hanya melakukan pengurangan 15% saja sih sebenarnya gitu dari apa yang mereka tawarkan gitu. Untuk yang tadi saya sampaikan jumlah tenaga ahli, Mendes itu tidak berubah, hanya biaya per Mendesnya yang akhirnya kami kurangi masing-masing 15% seperti itu Ibu. Sehingga keluarlah angka 1,2 dengan pajak itu. Tapi kalau misalkan memang kita akan sesuaikan Mendesnya berarti nanti eh,
kita nggak pakem yang sudah disampaikan di dalam diskon 15% itu harus kita sesuaikan lagi. Jadi per Mendesnya nanti ada yang bisa saja tidak kurang 15% seperti itu. Gitu ya Bu ya? Atau gimana? Iya, iya. Oke, Pak. Oke, Itu Dwi Pak. ya. mungkin Thank you. Mas Dwi mungkin nambahin yang Bu Rini sampaikan tadi ya. Sebenarnya kan HPS itu kan bisa aja kita eh, menggunakan referensi dari berbagai sumber gitu. Kalau semaman saya, mungkin ini maksud Bu Rini ya. Jadi eh, harusnya sih diselaraskan gitu. Jadi Mas Dwi bisa menyusun HPS itu sesuai dengan perkiraannya Mas Dwi sebagai user. Referensinya bisa dari eh, bisa dari penawaran vendor yang dapat diskon 15% tadi dan juga bisa dari actualnya sekarang periodenya udah berlaku sekarang sehingga waktu kerjanya menjadi berkurang. Jadi supaya akhirnya relevan antara waktu kerja yang actualnya sekarang paling mungkin dilakukan dan perhitungan dalam APS-nya. Dalam HPS-nya. Gitu kan ya Bu Rini maksudnya ya Bu? Nah, ini kan koordinasi internalnya Asabri sendiri. Jadi Asabri yang meminta percepatan kan. Ya, Iya kalau saran betul di saya karena Mendesnya. either itu siapapun, divisi siapapun yang meminta untuk percepatan, tapi kan namanya nama Asabri berarti internal kan. Berarti artinya kita udah Iya, tahu waktu melakukan evaluasi dokumentasi ya sewajarnya untuk disesuaikan. Itu iya sih dari saya. betul. Iya betul. Jadi dibicara di kolom yang Mendes ini 88 ini kan tadi asumsinya masih 4 bulan. Sementara kan harapannya kan di 3 bulan. Nah, akan nggak relevan nih ketika udah jelas-jelas sekarang. Kalau sekarang diajukan berarti kan udah secara aktual tuh udah jelas di 3 bulan gitu Mas Dwi. Nah, itu sebenarnya eh, mungkin yang harus dijaga eh, apa namanya korelasinya lah sama actual pelaksanaannya sekarang. Kalau menurut saya seperti itu. Yang tadi dimaksud Bu Rini gitu sih Mas Dwi. Nah, selanjutnya mungkin silakan Pak Idam, silakan Pak. Iya, concernnya sama di main days ini ya. Jadi ini yang bisa mempengaruhi harga dan memang harus actual Mm-mm. dari timeline-nya mau berapa lama itu yang dikerjakan. Terus Mas Bi mau mastiin aja yang di deskripsi pekerjaan ya, eh, ini kan jadi ini juga jadi sumber untuk biaya tenaga ahli ya. Nah, ini semua murni untuk PSAK 109 atau include dengan beberapa change request yang lainnya. Ya, Mas Idam. Jadi kemarin kami sudah coba filter gitu kan, sudah kami petain dengan user mana yang PSHK, mana yang bukan. Jadi ternyata ini pekerjaannya ini tidak hanya yang PSHK, tapi ada beberapa yang memang kebutuhan user yang perlu di apa disempurnakan dan memang yang tadinya belum ada menjadi ada seperti itu. Jadi ini gabungan Mas Idam. Jadi dari kalau nggak salah ya kemarin yang dipetakan itu dari 12 kebutuhan yang di apa disampaikan gitu kan ya, disampaikan di dalam ruang lingkup. Nah, itu yang masuk PSAK itu hanya 3 atau 4 modul seperti itu Mas Idam. Nah, nah informasi yang Mas disebutin itu eh, terdokumentasi nggak bahwa ini tidak hanya PSAK 109 saja, tapi ada perubahan-perubahan terkait dengan pengembangan di aplikasi Investor yang diminta oleh user. Itu karena kan di HPS ini secara title ya, ini aplikasi Investor dampak PSAK 109. Nah, ini yang supaya nggak rancu gitu, Mas. 109-nya aja kan tadi udah apa disisir ternyata nggak sebanyak ini. Nah, 12 ini udah include dengan beberapa project atau beberapa request dari teman-teman user. Ini biar nggak dispute aja buat tim HPS bahwa nilai 1,2 bio ini overall atau keseluruhan Ruang dari lingkup. kebutuhan pengembangan aplikasi investment. Gitu. Jadi teman-teman di tim HPS apa sadar atau tahu ya bahwa nilai 1,2 bio ini perubahan dampak PSA 109 dan ada beberapa change request yang diminta dari teman-teman user.
Itu Mas Dwi. Ya, memang secara apa? Secara eksplisit terkait dengan apa? Dengan eh, apa ruang lingkup yang disampaikan ini tidak terlihat ya Mas Idam ya bahwa ini overall seperti itu. Hanya saja memang dari surat yang disampaikan oleh user itu terlihat. Contohnya misalkan dari divisi manajemen investasi seperti itu. Nah, itu juga apa? Itu juga mereka sampaikan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang saat ini belum ada, misalkan terkait dengan ILC, misalkan seperti itu ya, itu kan sesuatu yang tadinya belum ada dan mereka mau diadakan dan itu sebenarnya juga secara tidak langsung ya, secara tidak langsung itu juga berdampak kepada 109. Hanya saja memang kalau perhitungan 109 tidak apa tidak secara langsung gitu. Jadi memang modul-modul yang dibuat ini secara tidak langsung berdampak kepada 109. Jadi pendukung lah ibaratnya seperti itu. Begitu sih Mas Idam. Tapi di dalam apa di dalam suratnya PMPU itu atau manajemen investasi itu terlihat bahwa ada modul yang memang dibutuhkan oleh mereka. Mungkin bisa disampaikan dilihatin Ya, Mas ya Idam. based on paper dari ini ya, dari Nah, dari user ya. ya betul. Bukan yang ini Mas satu lagi. Nah, ini seperti ini. Ini di PMPU nah itu disampaikan mereka ada kebutuhan-kebutuhan yang belum ada di Investpro. Makanya mereka masukkan. Nah, ini juga sebagai pendukung dari PSHK 109. Seperti itu sih. Menpo, PMPO. Oke, oke Mas. Di harga perbandingan tadi yang di halaman berapa ya? Itu berarti hanya dipengaruhi, sorry saya tahu kelewat tadi. Yang nah ini HPS sebelumnya 1,4, HPS saat ini 1,2. Itu lebih dipengaruhi karena diskon 15% atau jumlah mandates ya, Mas. Diskon 15% Mas Idam. Diskon Jadi 15%. ya, diskon 15%. Jadi penawarannya kemarin mereka sampaikan itu kita distribusikan kepada item-item yang mereka mereka sampaikan itu semua kita potong rata 15% seperti itu Mas Idam. Hmm. Berarti masih ada ruang untuk negosiasi ya. Kalau misalnya tadi concern yang Bu Rini sama Bu Linda sampaikan terkait dengan mandates, ada ruang untuk turun lagi ya. Ruang untuk turun nanti ada di negosiasinya pas pengadaan, biasanya seperti itu. Oke, sementara cukup Bu Linda misalnya. Ya, makasih Mas Idam. Mas Dwi, kalau kalau negosiasinya di pengadaan tadi berarti kan diproses proses pada saat HPS ini sudah diterima dan disepakati bahwa ini mekanisme pengadaannya penunjukan langsung atau apa gitu ya Mas Dwi ya. Berarti diproses itu kan ya. Ya, betul, Oke, Mbak nah Linda. nanti saya sambil cek-cek lagi deh ketika harganya ternyata kan batas untuk adendum itu kan sebenarnya kan 1,30% dari 919 juta kan ya. Batas untuk adendum. Nah, kalau Ya, HPS-nya ini kemudian disesuaikan terlebih dahulu HPS-nya dengan menggunakan HPS Mendes yang sekarang udah berlaku gitu, yang udah jelas kelihatan gitu, kira-kira memungkinkan nggak Mas Dwi? Jadi siapa tahu bisa dapat harga di bawah ambang batas adendum 30%. Kalau di bawah kalau udah sebatas 30% 1,194 miliar ini, berarti kan prosesnya kan bisa lebih cepat dengan adendum. jadi kemarin kami sudah coba untuk minta penurunan lagi, Mbak, dari 15%. Mm-mm, Mereka kayaknya mm-mm. agak beratan karena mereka tahu bahwa nanti di proses pengadaan ada proses ini lagi, proses apa? Proses negosiasi Nego ulang lagi. untuk menentukan harga, betul. Karena kan biasanya batasannya 5% kalau nggak salah ya di apa di pengadaan itu untuk bisa Berapa? mendapatkan Apanya? 5%, Mbak. Kalau nggak salah ya, mereka punya 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 apa punya KPI harus bernegosiasi sampai 5%, Mbak. Kalau nggak salah seperti Iya, itu, iya, iya. Iya, Mas, gitu. betul, betul. Mm-mm. Oke, Seperti itu oke. makanya
Makanya mereka, karena kan mereka udah bukan sekali ini kan ya melakukan CR, melakukan apa Mm-mm, penambahan mm-mm, modul gitu kan. Nah, mm-mm, mereka coba untuk bertahan di 15% karena mm. mereka tahu nanti akan ada negosiasi lagi dari tim pengadaan seperti itu. Dan biasanya itu nggak mau, suka nggak suka, biasanya vendor akan menurunkan, Mbak, seperti itu, nggak bertahan biasanya gitu, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Selanjutnya mungkin Bu Ati, silakan Bu Ati. Makasih Mbak Linda. Mas Dwi, Mas Dwi aku mau tanya ini dong Mas Dwi, itu yang 919 juta. Ya itu benar. Yang nomor satu ya. Itu kontraknya apa sih Mas Dwi? Yang mana, Mbak, yang 900-an? Ya, itu 2024 ya? 2024 ya? 24 Mbak Ati, Kan nomor apa dua puluh sih satu nama judulnya Mbak Linda? Pekerjaan jasa layanan aplikasi Investpro. Oh, Pekerjaan jasa layanan aplikasi layanan. Investpro untuk periodenya itu berakhir mulai 1 April 2024 Hmm? sampai dengan 31 Maret 2025. Dan ini tuh perjanjiannya perjanjian baru nih, bukan adendum. Baru ya itu ya? Iya, karena Mm-mm. sebelumnya tuh Investpro kan dari tahun 2020 berapa tuh ya Mas Dwi ya? 2019, 2000, Hmm. 2020, 2019, 2020. Dan kebutuhannya kan beda-beda, ada yang integrasi sama Asapta gitu kan. Kita punya kontrak tersendiri. Betul nggak Mas Dwi? Ya, Mbak Ati. Ya. Jadi memang yang di Asapta itu sifatnya hanya integrasi, Mbak. Jadi Ya. dari pihak Asapta mengirimkan data ke Investpro, Mbak. Seperti itu, Mm-mm. Mbak. Iya benar. Dan Nah itu maksudnya aku langsung. Mas Dwi, kalau yang sekarang kan pengembangan aplikasi ya, karena PSAK itu kan 109. Mungkin aku mau tanya sama Mas Dwi, ini deh. Kan pertamanya kan pengen change request ya, tapi nggak bisa ya, Mas Dwi. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Ulang, Mbak. Tuh, nomor satu, kan pengembangan aplikasi Invest Pro Mm-mm. awalnya direncanakan sebagai change request. Tapi nggak bisa kan? Karena nilai Ya, pekerjaannya 1,476 kan, Mas Dwi. ya, Lebih batas harga pembelian sebelumnya 919 ya, juta. ya, Terus dipertimbangkan ke proses pengadaan. ya, Terus tadi Jumlah tuh. Mendes yang Bu Rini sampaikan, aku juga sependapat. Cuman memang tadi mencoba membuka beberapa HPS sebelumnya, Mas Dwi. Aku juga agak bingung jadinya ya. Tadi kan yang dipermasalahkan Bu Rini kan di project manager ya, kalau nggak salah ya Mas Dwi ya. Ya. Ya kan? Hmm. Cuman kalau kita lihat sih, ada juga tuh Mendesnya project manager tuh lebih tinggi dari 2, sekian itu. Tadi aku coba melihat. Ini untuk pekerjaan yang sama ya, walaupun bukan PSAK, bukan pengembangan aplikasi gitu. Jadi mungkin memang perlu dicek juga sih Mas Dwi. Seperti itu. Ya. Tadi coba buka di HPS 2023, 2024 memang project manager memang beda-beda sih Mas Dwi. Cuman saya apa namanya? Dan pekerjaan memang beda-beda sih sudah pasti. Cuman ada juga yang signifikan tuh, ada yang sampai di kepala 4 sih. Saya coba tadi ngeliatnya kayak gitu. Kemudian, nah itu tadi. Terus kalau eh dia nilai HPS sebelumnya kan 1,476 miliar, melebihi ambang batas adendum 30%, 1,1. Kalau nggak bisa ditekan, harus melalui tender atau penunjukan langsung. Kita kan pernah membahas itu ya, jika dinegosiasikan di bawah 1,19 miliar, maka bisa tetap dilakukan sebagai change request. Kemudian, tim siswa akan melakukan negosiasi dengan vendor, menurunkan nilai penawaran. Jika nego berhasil, pengadaan bisa dilakukan dengan change request dan addendum. Jika gagal, pengadaan dilakukan dengan tender. Nah, kalau misalnya ini ini catatan rapat HPS kemarin ya, Mas ya? Ya, ya, Mbak. Betul. Ya maaf ya Mas, karena waktu pas simpulan aku mungkin udah nggak nyimak. Nah itu apa namanya Mas? Kalau misalnya negonya berhasil, Mas Dwi bisa. Ini kan belum nego kan Mas Dwi ya? Mbak Linda kan belum nego ya. Misalnya berhasil gitu, Iya, Mbak. Jadi gini, Mbak. kalau Kita hmm, sudah melakukan diskusi dengan mereka dan mereka sudah ya, eh, sudah mau menurunkan 15%, Mbak, dari harga penawaran oh iya 1,4. iya iya, Seperti itu. Hanya saja oke. angka 1,2 ini Hmm, belum sesuai dengan ambang batas, yaitu 1,194 miliar, 1,4. gitu kan. Nah,
Artinya ini nggak bisa siar, gitu kan ya, 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 nggak ya, bisa ya. penunjuk, nggak bisa siar. Hanya Hmm. saja kemarin ada ruang kalau kita melihat aturan eh, peraturan pengadaan lah ya, Pengadaan? peraturan pengadaan, ada satu klausul yang apa yang bisa di metode metode pengajuan metode pengadaan langsung kalau nggak salah ya penunjukan langsung gitu metode penunjukan langsung itu ada beberapa hal yang apa yang bisa membuat akhirnya ini bisa dilakukan penunjukan langsung walaupun batas ambangnya tidak terpenuhi Mbak seperti itu. Ya, ya, Nah ya. dari eh, kemarin juga sudah kami coba minta persetujuan kepada direktur teknis bahwa eh, aplikasi Investpro ini yang nanti akan dikembangkan untuk perhitungan 109 ini merupakan aplikasi krusial atau aplikasi utama dan apa merupakan aplikasi yang berkelanjutan seperti itu Ya, Mbak. Dan itu kemarin kita sudah minta persetujuan dari user-user juga sudah menyampaikan suratnya bahwa memang Investpro ini merupakan aplikasi utama dan berkelanjutan dan dari surat tersebut kami sampaikan kepada Direktur Teknis. Jadi Pak Dirubaga dan Bu Direspon juga sudah menyetujui bahwa ini adalah merupakan aplikasi utama dan apa berkelanjutan sehingga kita di dalam rekomendasinya tadi yang di poin ketiga kalau nggak salah tadi ya poin ketiga itu akhirnya bisa melakukan penunjukan langsung walaupun ambang batasnya tidak terpenuhi begitu Mbak. ya, ya, ya. Oke, Mas Dwi. Ya, baik, Mas Dwi. Kalau dari aku sih, karena Investor ini selalu ada setiap tahun ya dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Mungkin poinnya bener deh di masalah tadi itu aja tuh, Mas Dwi. Masalah perhitungan eh, konsultannya sama Mendesnya itu. Satu lagi, Mas Dwi juga perlu diingat ya, kita juga pernah punya apa namanya? Kan tadi kan ngomongnya kan Mas Dwi kan ini udah dari user kan dari akuntansi mintanya cepat. Kalau aku ngingetin aja Mas Dwi, karena investor ini juga dulu pernah kita punya masalah juga kan Mas Dwi, antara paraf-paraf tanda tangan direktur ada yang dulu tidak tidak bersepakat untuk investor kan, sehingga membutuhkan waktu sangat lama sekali hampir. Ya Mas Dwi tahu lah itu dulu. Jadi aku ngingetin aja Mas Dwi ini kayaknya kalau untuk investor ini agak sensitif karena eh, pemahamannya direksi kalau saya ngeliatnya ada yang apa ya, ada yang menganggap bahwa investor ini sebenarnya udah waktunya nggak dipakai gitu kan, seperti itu. Ada juga yang kayak gitu loh Mas Dwi, ingat kan masalah itu. Jadi dia nggak mau juga dan direksinya itu ini Mbak Linda, apa namanya, pengguna barang dan jasa. Jadi dulu pernah ada problem juga di investor ini antara ibu sama direksi yang lainnya. Mungkin tuh Mas Dwi, jadi dulu tuh lama, terlambat akhirnya. Mungkin itu Mas Dwi dari saya Mas Dwi. Mbak Linda, makasih. Ya makasih Mbak Ati. Terima kasih Mbak Ti. Nah, Mas Dwi, mungkin di perhitungan HPS-nya berarti ya, fokusnya kan sekarang berarti diskusinya di situ ya. Nah, kaitannya dengan Mas Dwi ingin menghitung perhitungan HPS-nya Mas Dwi itu sejalan dengan base offer yang dari penyedia jasa. Gitu kan ya Mas Dwi ya, makanya Mas Dwi coba simulasikan supaya gimana caranya HPS-nya yang Mas Dwi udah hitung itu mendekati atau bisa em, gimana ya, referensinya tuh bisa merujuk si penyedia jasa yang 15% harganya gitu kan ya. Nah, cuman di perhitungannya itu Mas Dwi mungkin bisa disesuaikan yang Mendesnya nih dalam arti fokus di kolom yang Mendes ini karena dia 88 hari kerja gitu kan ya. 88 hari ini ya, hari kerja atau hari sih kalau Mendes hari kerja ya Mas Dwi ya. Iya iya hari kerja Mm-mm. Mbak. Iya, nah mungkin itu yang bisa disesuaikan. Jadi bukan penyesuaian bukan dari sisi rate. Nah, akan lebih baik sih Mas kalau seandainya perhitungannya itu kalau memang ada dari Inkindo ya Mas Dwi, itu bisa rate-nya itu biaya per mendesnya itu untuk setiap tenaga ahli itu referensinya dari si Inkindo. Lalu apa namanya? Jumlah mendesnya itu disesuaikan dengan actualnya saat ini. Itu akan lebih independen gitu perhitungan owner estimate-nya.
Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Nah, nanti untuk kedepannya saya ingin menyampaikan saran mengingat urgensi dari pelaksanaan pengembangan aplikasi Investpro ini dan dengan memperhatikan bahwa persetujuan dari dua direktur teknis dalam hal ini ya Mas Dwi itu udah Bapak Ibu udah terpenuhi gitu kan. Nah, apakah tim HPS bersepakat untuk eh, persetujuan terhadap HPS ini nantinya tergantung dari hasil perhitungan HPS-nya yang Mas Dwi nanti hitung dari si yang Inkindo tadi. Kalau memang ternyata dari Inkindo tadi ini angkanya jauh di bawah misalnya gitu ya Mas Dwi dari penawaran baru kita mungkin akan diskusikan kembali tapi jika memang harganya itu ternyata perhitungan independennya si SPO dengan menggunakan data Inkindo tuh mendekati atau tidak jauh dari si penawaran mungkin kita bisa lanjutkan prosesnya secara sirkuler aja tidak melalui rapat HPS mungkin saya minta persetujuan itu dulu dari Bapak Ibu tim HPS mungkin tanggapannya silakan Bapak Ibu Bu Rini dulu mungkin Bu. Dari saya, dari saya sih ya pada intinya secara garis besar biaya akhir saya setuju, apalagi karena sudah koordinasi dengan investornya sendiri ada pengurangan seperti itu. Dan kebetulan kemungkinan pengurangannya akan lebih berkurang lagi kalau pada saat tahap nego di divisi umum Pengadaan. gitu. Pengadaan. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Cuma memang yang harus perhatikan adalah isian HPS-nya ini gitu. Disesuaikan dengan yang seperti Mbak Linda tadi. Actual ya Bu. Dengan update data dan kondisi yang internal Asabri butuhkan gitu ya. Karena kalau dari saya sih secara kasat mata sebagai auditor saya akan melihat ini Mendes 88 nggak salah gitu, banyak amat gitu. Sementara yang bekerjanya paling lama berapa tuh 28-30 hari gitu. Kalaupun dia paling lebih banyak Mendesnya secara logika ya paling banyak bedanya paling 10 hari. Kalau ini bedanya signifikan loh. Gitu sih agak aneh buat struktur biaya di suatu konsultan karena dulu sebelum saya di sini saya tuh biasa tuh yang namanya nyari-nyari kerjaan, nyari-nyari proyek gitu. Saya justru mengurangi biaya di project manager. Kenapa? Karena biaya per mendisnya gede banget. Mendingan saya banyakin staff saya daripada saya kasih waktu buat manajer saya. Itu ya Berarti secara ini yang kerja bisnis. manajernya doang ya, Bu? Iya, aneh. Dan kalau meskipun di sini tulisnya manajernya doang yang kerja, pada realisasinya bukan dia yang kerja. Best Itu practice-nya sih. Bu ini ya, Iya, Bu? iya, sebagai orang yang dulu sering jualan. Oke, Nah, gitu mungkin. aja dari saya. Thank you. Ya, ya, ya. Makasih Ibu Rini. Mungkin dari Pak Idam gimana Pak tanggapannya? Ya, setuju untuk eh, buat lagi pendekatan dalam penentuan HPS ini ya. Tadi statementnya itu perbedaan HPS sebelumnya dengan sekarang itu sebetulnya dasarnya dari faktor diskon yang 15% terus didetailkan. Nah, concern-concern dari Bu Linda dan Bu Rini dan Bu Ati mungkin itu bisa harus dipertimbangkan Pak Dwi untuk apa namanya untuk membuat HPS ini lebih independen daripada nilai yang ditawarkan dari vendor. Itu aja mungkin dari saya. Penyedia jasa. Ya, siap. Makasih banyak Pak Idam. Bu Ati gimana, Bu? Ya, sama Mbak Linda, sama cepet itu aja sih. Soalnya kita harus ke rapat-rapat yang cukup melelahkan ya, komite dan lain-lain lah, dan direksi-direksi yang kita nggak tahu putarannya ada berapa. Semoga lancar ya Mas Dwi. Amin. Amin. Amin, amin ya Makasih Bu Mbak. Ati. Makasih. Ya, Makasih Bu Ati. Mungkin Mas Dwi dari saya sebelum dikonklusikan sebenarnya udah ada agak mengerucut ya Mas. Berarti ini ada penyesuaian untuk perhitungan HPS supaya lebih independen. Mungkin disesuaikan dengan tadi concern Bu Rini dan Bapak Ibu tim HPS lain. Nah untuk selanjutnya mungkin nanti kita lihat dinamikanya dari hasil perhitungan independennya siswa ya Mas Dwi ketika apakah dibutuhkan untuk rapat HPS lagi atau bisa jalan melalui sirkuler saja karena persetujuan direksinya sebenarnya sudah ada, tinggal perhitungan independensi harga perkiraan sendirinya. Mungkin dari saya
Itu Pak Dwi, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan Pak Dwi Ya, atau Pak Gatot, silakan. baik, terima kasih Mbak Linda, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami coba untuk menyesuaikan terkait dengan Mendes yang ada serta biaya per Mendesnya akan kita sesuaikan dengan dasar yang biasa kita hitung, gitu kan. Jadi mudah-mudahan kalau kemarin kami coba hitung dengan harga dasarnya, misalkan dengan Inkindo sih memang akan lebih lebih apa lebih mahal seperti ini dengan jumlah 3 bulan ini gitu. Tapi kami akan coba sesuaikan dengan jumlah tenaga ahli dan mendesnya sehingga angkanya itu bisa dikatakan mendekati dari 15% dari 1,4 dari mereka seperti itu. Sehingga nanti bisa bisa dijadikan referensi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyetujui atas HPS ini. Kami berharap HPS ini nanti bisa disetujui secara sekiranya aja gitu kan. Jadi tidak perlu ada rapat lagi, tapi kami akan berusaha dan sekuat tenaga untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Mbak Linda. Terima kasih Pak Dwi. Untuk selanjutnya mungkin meeting ini bisa diakhiri agar bisa segera ditindak lanjut. Mas Dwi nanti secepatnya akan lebih baik gitu untuk prosesnya. Karena tadi yang Bu Ati sampaikan pengalaman dari yang sebelumnya ini butuh waktu untuk proses approvalnya. Mungkin dari saya cukup seperti itu aja. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Makasih Sekali lagi Mas semuanya. Dwi. Pak Dwi, makasih ya Pak Gatot.